PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Sritex. Perusahaan tekstil yang dulunya menjadi kebanggaan nasional dan salah satu raksasa industri di Asia Tenggara ini, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit kebangkrutan. Bagaimana Sritex berkembang dari bisnis keluarga kecil hingga menjadi salah satu pemain utama di industri tekstil global? Dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga perusahaan ini akhirnya bangkrut? Mari kita telusuri sejarahnya dan mengupas penyebab di balik kejatuhannya. Pada tahun 1966, seseorang yang bernama Haji Muhammad Lukminto membuka sebuah toko kecil di Pasar Klewer, Solo. Karena usahanya masih kecil, Pak Lukminto pada saat itu memakai sistem maklon. Beliau belanja dari Bandung, lalu dijual dan dipasarkan di Solo. Dengan kegigihan dan kerja keras, akhirnya pada tahun 1968, Pak Lukminto membuka pabrik cetak pertamanya. Dengan jumlah karyawan hanya 4 orang saja, dan produk yang dihasilkan ialah kain putih dan kain berwarna. Pada tahun 1982, Sritex mendirikan pabrik tenun pertamanya. 10 tahun kemudian, pada tahun 1992, Sritex semakin memperbesar usahanya dengan memiliki 4 kelompok usaha, mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, dan garmen. Dengan itu, Sritex dipercaya dan diakui dunia untuk memproduksi seragam militer NATO. Selain seragam militer, Sritex pun memproduksi rompi anti peluru serta perabot tekstil rumah tangga lainnya. Dan produk Sritex sudah tersebar di 30 negara seperti di Jerman, Belanda, hingga Arab Saudi. Tahun 2008, Sritex mengakuisisi perusahaan tekstil terbesar yang memegang pasar domestik yaitu PT Sari Warna Asli. Selain itu juga, Sritex mengakuisisi 2 perusahaan lain yakni PT Dasar Rukun dan PT Senang Karisma Tekstil, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi perusahaan dan produk tekstil yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan menjadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia. Selang 14 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2022, kondisi Sritex dinyatakan pailit. Lalu apa penyebab bangkrutnya Sritex? Apakah industri tekstil sudah menjadi sunset industry? Ternyata salah satu penyebab bangkrutnya Sritex ialah kurangnya dukungan dari pemerintah. Dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 8 tahun 2024 ini menyebabkan Sritex gulung tikar. Mengapa demikian? Permendag nomor 8 tahun 2024 ini pengganti dari Permendag nomor 36 tahun 2023 yang dimana Permendag nomor 36 tahun 2023 ini pada intinya mengatur pembatasan impor barang dari luar negeri. Aturan ini diberlakukan karena banyak orang yang menyalahgunakan membawa barang impor ke Indonesia untuk dijual kembali. Fenomena ini sering disebut juga dengan jasa titip atau just tip supaya menghindari bayar pajak. Dengan diberlakukannya Permendag nomor 36 tahun 2023 ini, sehingga barang impor bisa dikatakan sangat sulit masuk ke Indonesia karena harus banyak mengurusi berbagai persyaratan. Salah satunya ialah aturan pertimbangan teknis atau Pertek yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Pertimbangan teknis ini ialah salah satu dokumen izin impor dibuat untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Syarat Pertek ini juga diwajibkan untuk barang-barang impor yang masuk dalam kategori larangan atau pembatasan. Karena Kemenperin ini bertanggung jawab atas kelangsungan industri dalam negeri agar barang-barang hasil produksi dalam negeri itu terserap khususnya di dalam negeri. Dengan adanya Pertek ini, sehingga menyebabkan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan. Barang yang paling banyak di pelabuhan ialah berupa besi baja, tekstil, dan produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya. Untuk mengatasi permasalahan penumpukan kontainer di pelabuhan dan memperlancar arus masuk barang impor, maka Kementerian Perdagangan merevisi Permendag nomor 36 tahun 2023 menjadi Permendag nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi dalam pengaturan impor. Adapun barang-barang yang mendapatkan relaksasi ialah kepada 7 kelompok barang, antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris pakaian, tas, dan katup.
Setelah diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, setidaknya terdapat lebih dari 10.000 kontainer pakaian impor Cina yang membanjiri pasar lokal. Dengan masuknya barang impor ini, maka menjadi pesaing ketat bagi industri tekstil Indonesia. Maka dari itu, Bapak Prabowo memerintahkan kepada 4 kementerian, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelamatkan Sritex. Jika Sritex ini tidak diselamatkan oleh negara, maka akan menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia sebesar 50.000 orang. Karena saat ini Sritex memiliki karyawan sebanyak 50.000 karyawan. Jadi, menurut kalian gimana guys? Apakah Permendag ini ancaman atau sebuah tantangan bagi industri tekstil nasional? Coba komen.